Episode kali ini dimulai dengan adegan mengejutkan. Agen Van Pelt berjalan di lorong yang gelap. Hey. Mr. Black? Dan bertemu dengan seorang pria berkerudung. Dengan tegas, dia memintanya untuk membunuh agen Ringsby. Here. I want you to kill him. Dan inilah The Mentalist. Dan scene akan membawa kita di 36 jam sebelum itu, yang dimana tim CBI mendapatkan kasus pembunuhan Kelly Flower, seorang asisten jaksa yang ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tembak. Remodel. Kelly's Ya, dari agen Lisbon diketahui bahwa tim akan lembur untuk kasus ini, dan itu sudah disetujui oleh pimpinan CBI. Dan itu karena korban seorang penegak hukum, dan ini sebagai pesan bahwa tidak akan ada yang lolos jika menyerang jaksa atau polisi. Juga diketahui bahwa tidak ada indikasi masuk paksa di rumah korban. Di saat yang sama, suami korban baru saja datang dan melihat istrinya yang telah terbunuh, dan itu membuat dia sangat histeris. Singkat cerita, di pagi harinya, tim yang sedang mencari petunjuk kedatangan Mark Odenthal dari kantor kejaksaan dan memberikan berkas kasus yang sedang dikerjakan oleh korban. Dan tim menemukan kasus Hank Draber, seorang penyelundup narkoba. Dan itu kasus yang bisa membawa Hank untuk ditangkap. Mendengar itu, agen Lisbon meminta agen Cho dan Van Pelt menemui Hank. Sementara dia dan Patrick akan mengambil keterangan dari suami korban. Dan scene pun berpindah di mana agen Cho dan Van Pelt datang di sebuah pelabuhan dan melihat Hank. Namun saat tim mengikuti Hank, rupanya Hank sadar telah diikuti dan telah menunggu tim dengan anak buahnya. What do you want? Dan sejenak kita akan melihat agen Lisbon dan Patrick yang memeriksa suami korban. Dengan diawali komentar suami korban yang mengatakan tim harus segera menangkap pembunuh istrinya dan bukan membuang waktu bertanya padanya. Namun agen Lisbon menegaskan mereka akan menangkap pembunuh Kelly, bahkan itu adalah suaminya. Mendengar itu, suami korban mengerti bahwa tim akan mencari petunjuk dari setiap sudut pandang. Dan diketahui dari suami korban bahwa Kelly sangat tertekan dengan kasus Hank, karena kasus itu dianggap sebagai pembuat karir. Ya, jika Kelly menang dalam kasus itu, Kelly akan mendapatkan karir yang bagus. Di saat yang sama, Kel Sylvan, yang seorang kontraktor renovasi rumah, melaporkan hasil kerjanya pada Mr. Flower. You standing in the blood. Sementara itu, Patrick yang melihat Sylvan yang berdiri di atas bekas darah dan menegurnya. Namun Sylvan tidak merespon apapun. Melihat itu, Patrick beralasan ingin memakai jasa Sylvan dan meminta kartu namanya. Setelah itu, tim pun pergi. Well, maybe I'll give you a call. Di perjalanan, Patrick memberitahu agen Lisbon bahwa Sylvan seorang psikopat sadis dan dialah pelaku pembunuhan Kelly. Dan Patrick yakin itu saat Sylvan berdiri di atas bekas darah dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dan itu menunjukkan bahwa Sylvan seorang yang tidak memiliki empati, dan itu adalah ciri-ciri seorang psikopat sadis. Mendengar itu, Lisbon akan menyelidiki dari sidik jari dari kartu nama Sylvan. Kembali pada agen Cho dan Van Pelt yang mendatangi Hank. Dan agen Cho menanyakan bahwa Kelly yang akan membuatnya di penjara telah terbunuh, dan Hank memiliki motif yang kuat. Oleh karena itu, kini dia menjadi tersangka utama. Namun Hank menyangkal tuduhan itu dengan alasan karena dia tak akan menyerang penegak hukum. Problems as it is, right, Mom? How's your math, puppy? Singkat waktu, di kantor CBI, agen Ringsby telah menemukan hasil dari sidik jari Sylvan. Dan diketahui Sylvan seorang pembunuh berantai, karena tim menemukan 4 kasus pembunuhan pernah dituduhkan padanya. Dan itu membuat Patrick menginginkan tim segera menangkap Sylvan. Go, bring him in. We can't. Nope. What? Namun ternyata tim tidak dapat melakukan itu, karena sejauh ini bukti hanya menemukan bahwa Sylvan hanya sering berganti nama, dan itu bukanlah hal melanggar hukum. Dan itu membuat Patrick heran dengan proses hukum, yang dimana walaupun sudah jelas di depan mata, namun karena belum mempunyai bukti, tim tidak dapat menangkap pelaku. Oleh karena itu, Lisbon meminta agen Cho melakukan pengawasan 24 jam di rumah Sylvan untuk mencari bukti, dan Patrick mengajukan diri akan menemani Cho. This is ridiculous. I know. I'm gonna go with Joe. Okay, fine. Joe! Di dalam pengawasan, Patrick yakin bahwa Sylvan sangat cerdas dan tidak akan pulang untuk sementara waktu, dan menganggap pengawasan ini hanyalah buang-buang waktu.
Oleh karena itu, Patrick pergi dengan alasan berkeliling. Joe said Jane ditched him at Sylvan's. Have you seen him? Nope. Singkat cerita, di kantor CBI, agen Risby menemukan semua korban Sylvan tidak terdapat kecocokan pola, di mana seorang pembunuh berantai selalu memiliki satu kesamaan di setiap korbannya. Di tengah kebingungan itu, agen Van Pelt datang dengan temuan data keuangan Sylvan. Dan diketahui bahwa Sylvan menerima uang di setiap pembunuhan. Dan temuan itu menyimpulkan bahwa Sylvan adalah pembunuh bayaran. Site registered to one of his old identities. Says to call Mr. Black for odd jobs of any sort. Oleh karena itu, tim akan memancing Sylvan. Dan Van Pelt akan menjadi umpannya dengan alasan ingin membunuh mantannya, yang dimana foto yang akan ditunjukkan pada Sylvan adalah foto Ringsby. I want you to kill him. Dan itulah alasan di mana Van Pelt menemui Mr. Black di awal film. Dan itu semua adalah rencana untuk menjebak Mr. Black. That's for proof of what he does. Dan di saat Lisbon ingin menangkap Mr. Black, Patrick menahan tim untuk menunggu sampai Mr. Black mengeluarkan bukti. Dan benar saja, bukti itu adalah video saat pembunuhan Kelly. My last job. Melihat bukti itu, tim segera menangkap Mr. Black alias Sylvan. Don't move! On your knees! Hail Sylvan, you're under arrest for the murder of Kelly Flower. Setelah penangkapan, agen Lisbon penasaran dari mana Patrick bisa tahu jika Sylvan memiliki bukti video itu. Namun Patrick beralasan itu karena Sylvan seorang yang sangat narsis. Namun di dalam penangkapan, Sylvan tidak mengatakan siapa yang membayarnya untuk membunuh Kelly dan menentang tim di persidangan. Singkat cerita, kini persidangan Sylvan telah dimulai dengan menampilkan bukti video pembunuhan Kelly di persidangan. Namun pengacara Sylvan membantah pembunuhan itu dilakukan oleh Sylvan, yang artinya video itu benar pembunuhan Kelly. Namun menyangkal bahwa yang menembak Kelly adalah kliennya, yaitu Sylvan. Dan pengacara Sylvan menduga video itu disengaja dimasukkan pada ponsel Sylvan. Patrick yang mendengar itu membuat komentar aneh, sehingga hakim menilai Patrick mengganggu persidangan dan memberikan denda $1.000 pada Patrick. Namun Patrick menaikkan menjadi $2.000 dan meminta agar pengacara Sylvan melanjutkan ocehannya. Dan pengacara Sylvan membuktikan bahwa tim CBI telah masuk dalam rumah Sylvan tanpa surat perintah dengan bukti sidik jari Patrick yang ditemukan di gelas dalam rumah Sylvan. Consultant break into Mr. Sylvan's home without a warrant? No. Dan diketahuilah bahwa Patrick sudah tahu bahwa Sylvan memiliki bukti video itu. Then I left. Namun karena itu juga, hakim mencoret semua bukti yang dianggap telah dinodai oleh Patrick. Karena dalam pencarian bukti, Patrick melanggar hukum itu sendiri. Karena itu, Sylvan dibebaskan dari pengadilan. Mr. Sylvan, you're free to go. I had a confession. I had video. Dan scene pun berpindah di ruangan Mark. Dengan Mark yang sangat marah karena kasus yang begitu nyata menang bisa kalah karena Patrick. Namun Patrick mengatakan tugasnya menangkap penjahat. Dan Mark memastikan agar penjahat tetap tertangkap. Dan itu membuat Mark kesal. The steel, bro. Relax, not loaded. Dan karena itu juga, pimpinan CBI memutuskan bahwa Lisbon akan diskors untuk 5 hari. Dan Patrick mencoba menjelaskan bahwa ini bukan salah Lisbon. Namun pimpinan mengatakan, inilah yang pernah dia katakan, agen Lisbon akan bertanggung jawab atas bawahannya. Dan di saat Lisbon pergi dan Patrick mencoba meminta maaf padanya, pimpinan memanggil Patrick dan memberitahu Patrick bahwa Lisbon membutuhkan istirahat. You're in charge. He's your problem now. That's good. Joe's a big boy. He knows how to look after me. Setelah itu, Patrick menghampiri Lisbon yang telah meminta agen Cho untuk memimpin tim sementara. Dan di saat itu juga, Patrick mengajak Cho untuk segelas kopi. I looked in Sylvan's kitchen cabinets. Not much of a tea selection. He's a coffee geek. Rupanya, Patrick mengajak Cho untuk dapat bertemu Sylvan. Ya, Patrick memberitahu Cho bahwa di rumah Sylvan, Patrick melihat bahwa Sylvan pecinta kopi. Dan di tempat ini adalah tempat kopi terbaik di sekitar rumah Sylvan. Namun Cho tidak yakin jika Sylvan akan muncul. Namun tidak lama dari itu, Sylvan muncul dan Patrick kembali menemui Sylvan. Oh, that's a funny coincidence. Dan Patrick berbicara aneh pada Sylvan. Namun itu sengaja. Patrick ingin mencari bukti dari saku Sylvan. Namun hanya menemukan kancing baju dan pasir. Dan itu membuat Cho bingung dengan rencana Patrick. I could just carry him.
Setelah itu, kembali di kantor CBI, agen Ringsby mencari lagi petunjuk dari keuangan Sylvan dan menemukan bahwa setiap bulan Sylvan menarik uang $2.000. Dan oleh karena itu, tim yakin bahwa Sylvan menyewa sebuah rumah dan kemungkinan rumah itu menjadi lokasi penyimpanan bukti-bukti Sylvan. Namun untuk menemukan rumah itu sangat sulit dan tiba-tiba agen Van Pon melihat petunjuk di dalam video ponsel Sylvan yang telah diperiksa dan tim menemukan logo tempat gym dan itu bisa mempersempit pencarian rumah kontrak. Namun itu masih membutuhkan waktu yang lama dan setelah tim mencocokkan dengan petunjuk pasir sungai yang ditemukan Patrick dari saku Sylvan, tim menemukan sebuah kontrakan dekat sungai dan dekat tempat gym. Dan oleh karena itu, tim segera memeriksa rumah itu. Dan jika benar, maka hari ini Cho akan meminta surat penggeledahan. Singkat cerita, scene menunjukkan di mana Sylvan di rumah kontrakannya yang sedang kembali melakukan aksinya. Namun tim datang menangkap Sylvan. Namun setelah tim memeriksa rumah itu hingga malam tiba, di saat tim ingin membawa Sylvan, tiba-tiba dari jauh seseorang menembak mati Sylvan yang baru saja ingin menyebutkan siapa yang menyuruhnya membunuh Kelly. Dan di pagi harinya, tim menemukan lagi 8 mayat yang terkubur di halaman rumah Sylvan. Dan itu adalah penemuan yang sangat besar. Namun tim bingung bagaimana klien Sylvan bisa tahu jika Sylvan akan menjadi beban baginya. Oleh karena itu, Cho mencari Patrick. Where's Jane? Namun di tempat lain, Patrick memanggil Lisbon mendatangi Hank untuk mencari petunjuk. Dan Patrick berhasil membongkar penyamaran ibu Hank yang berpura-pura sakit. Namun sebenarnya dialah di balik bisnis kotor mereka. You know, I should have checked the shoes. Damn, Hank. I told you about looking at me, didn't I? Namun itu juga yang membuat Lisbon dan Patrick disekap di dalam kontainer dan dibawa jauh dari kota. Di kantor CBI, tim yang mencari Lisbon dan Patrick menerima telepon dari polisi yang meminta jemputan untuk Patrick dan Lisbon. Setelah sampai, Patrick dan Lisbon langsung datang ke persidangan dan Patrick kembali mengganggu persidangan yang dihadiri oleh Hakim Hildren dan pengacara Mark. Mr. Jane, there are no phones in my courtroom. I'm very sorry. That's $1,000, Mr. Sampai Patrick kembali didenda dan ditangkap karena menyentil hidung Mark. Get your own. Your Honor, battery. Singkat cerita, Patrick tidak dipenjara karena Cho menjamin Patrick. Namun Patrick tetap harus disidang karena kelakuannya. Namun Patrick tidak berencana untuk memakai jasa pengacara karena Patrick akan menjadi pengacara untuk dirinya sendiri. Could be fun, Joe. Mr. Jane asked me to come. You know why? I have no idea. Dan sidang pun dimulai di mana Patrick ditanyai oleh Mark tentang sentilan Patrick padanya. Dan Patrick tidak menyangkal itu. Bahkan Patrick menjadikan celah hukum menjadi candaannya. You're out of order. This whole trial's out of order. Okay. Setelah itu, kini Patrick yang akan bertanya. Dan diketahui dalam kasus Patrick menyentil hidung Mark itu berhubungan dengan kasus Sylvan. Dan karena kasus Patrick terjadi di pengadilan, membuat Hakim dan Mark juga menjadi saksinya. Dan Patrick dapat bertanya tentang kasus Sylvan pada Hakim dan Mark. The person that killed Cale Sylvan, they estimated was more than 200 yards away. That is a great shot. Diawali, Patrick menanyakan apakah Hakim seorang pemburu. Namun pertanyaan Patrick dianggap tidak relevan. Namun Patrick menjawab, inilah cara menemukan siapa yang menyewa Sylvan untuk membunuh Kelly. Dan menanyakan apakah Hakim tidak ingin menyelesaikan kasus Kelly. Dan Hakim menjawab ingin. Dan Patrick meminta kalau begitu jawab saja pertanyaannya. Oleh karena itu, Hakim menjawab bahwa dia seorang pemburu dan sering pergi berburu. I bagged mallard at 60 yards. Setelah itu, Patrick bertanya pada Mark dan Patrick menuduh bahwa Mark seorang pemburu karena Patrick melihat kepala hewan buruan di kantor Mark dan juga menurut Patrick bahwa Mark terbiasa dengan senjata. It's not loaded. Juga Patrick mulai menuduh bahwa Mark membunuh Sylvan agar dia tidak buka suara karena hanya Hakim dan Mark yang tahu di mana Sylvan akan ditangkap. Namun Mark membantah itu
Dan Patrick meminta agar Mark mengizinkan penggeledahan di rumahnya, mencari senjata pembunuhan Sylvan, dan jika Patrick salah, dia akan meminta maaf. Namun Mark menolak itu, dan karena penolakan itu, hakim menahan Mark. Sir, your hands. Singkat waktu, senjata pembunuhan Sylvan ditemukan di rumah Mark, dan itu karena tim mendapatkan surat penggeledahan dari hakim. Dan kini Mark tidak dapat mengelak, dan Lisbon memberi penawaran pada Mark bahwa tidak akan ada hukuman mati jika Mark mau mengakui perbuatannya. Dan oleh karena itu diketahui bahwa benar Mark yang menembak Sylvan. Dan juga dialah yang menyewa Sylvan untuk membunuh Kelly. Dan alasan itu karena Kelly mengambil kasus Hank. Ya, Mark tidak ingin ada saingannya untuk menjadi jaksa wilayah. Itu mengapa dia tak ingin Kelly menyelesaikan kasus Hank. You want to see us, man? Yeah, sit. Setelah itu, pimpinan memanggil Patrick dan Lisbon. Dan pimpinan ingin menanyai mereka sebelum mengambil keputusan akhir. Dan menanyakan apakah Lisbon membantu Patrick merencanakan membuat onar di pengadilan untuk dapat menanyai hakim dan Mark. Dan Lisbon menjawab iya. Namun Lisbon ingin menjelaskan, akan tetapi pimpinan tidak mau tahu itu. Yang jelas, tim berhasil membongkar kejahatan di pengadilan dan menangkap sang pembunuh. Dan itu dianggap pekerjaan Lisbon sangat baik. I'll tell the PSU to terminate your suspension. Welcome back. Namun untuk Patrick, pimpinan menyampaikan pesan dari hakim bahwa Patrick harus membayar denda $16.000. Dan itu menutup episode kita kali ini. Oke guys, bye. Well, we caught the bad guy. Yes, we did. Stay tuned for scenes from our next episode.